VOA This Morning. Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Senin 30 Desember 2024, yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington DC. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda 2 hari sebelum kita memasuki tahun yang baru. Pada hari-hari di penghujung tahun 2024, saya Utami Husin, produser Jimmy Manan, dan teknisi Zainab Abdul Rahman mengajak Anda terus penuh harapan baik, semangat untuk beraktivitas, dan tak lupa mengikuti perkembangan berita dunia terkini tentunya. Salah satu yang disiapkan redaksi VOA adalah breaking news mengenai Presiden ke-39 Amerika Jimmy Carter yang tutup usia dalam usia 100 tahun. Berita lainnya adalah mengenai bantahan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintahnya akan memaafkan koruptor. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Dan juga media Amerika yang menghadapi berbagai tantangan, tetapi juga meraihkan kemenangan pada tahun 2024. We've seen triple the number of journalists arrested. Kita menyaksikan jumlah wartawan yang ditangkap 3 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu 14 wartawan ditangkap. Tahun ini lebih dari 40. Pendengar, siaran ini juga bisa diikuti melalui streaming langsung di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning hari ini. Kita awali dulu berita dunia bersama Eva Masrieva. Selamat pagi pendengar, kita awali hari ini dengan sebuah breaking news. Mantan Presiden Amerika Jimmy Carter meninggal dunia pada hari Minggu dalam usia 100 tahun. Kantor berita Reuters mengutip Atlanta Journal-Constitution melaporkan Jimmy Carter, petani kacang Georgia yang saat menjabat sebagai Presiden Amerika, berjuang keras mengatasi keterpurukan ekonomi dan krisis penyanderaan Iran, lalu kemudian menjadi perantara perdamaian antara Israel dan Mesir dan menerima hadiah Nobel Perdamaian untuk pekerjaan kemanusiaannya, tutup usia sekitar pukul 3.45 sore di kediamannya di Plains, Georgia. Jimmy Carter yang merupakan tokoh Partai Demokrat menjabat sebagai presiden dari Januari 1977 hingga Januari 1981 setelah mengalahkan Presiden Gerald Ford dari Partai Republik pada pemilu tahun 1976. Carter tersingkir dari jabatannya 4 tahun kemudian setelah kalah telak dalam pemilu karena para pemilih lebih mendukung penantang dari Partai Republik Ronald Reagan yang juga mantan aktor dan gubernur California. Dibandingkan presiden-presiden Amerika lainnya, Jimmy Carter hidup lebih lama setelah masa jabatannya. Sepanjang perjalanannya, ia meraih reputasi sebagai mantan presiden yang lebih baik dibanding saat ia masih menjadi presiden. Satu hal yang diakuinya. Masa kepresidenannya selama satu periode ditandai dengan tercapainya kesepakatan Camp David tahun 1978 antara Israel dan Mesir yang ikut menciptakan stabilitas di Timur Tengah. Namun masa jabatannya juga dibayangi oleh resesi ekonomi, ketidakpopuleran yang terus-menerus, dan krisis penyanderaan Iran yang memalukan dan menghabiskan 444 hari terakhir masa jabatannya untuk menyelesaikan krisis itu. Sedikitnya 181 orang tewas ketika pesawat yang mereka tumpangi tergelincir dan terbakar di landasan pacu Bandara Korea Selatan, salah satu bencana terburuk di negara itu. Badan Pemadam Kebakaran Nasional mengatakan tim penyelamat berlomba menyelamatkan para penumpang dan awak dari pesawat Jeju Air di Bandara Kota Muan sekitar 290 km selatan Seoul. Kementerian Transportasi mengatakan pesawat Boeing 737-800 yang berumur 15 tahun itu sedang dalam perjalanan kembali dari Bangkok dan kecelakaan terjadi sekitar pukul 9.03 pagi waktu setempat. Sedikitnya 174 orang yang terdiri dari 83 perempuan, 80 laki-laki dan 11 lainnya belum diketahui jenis kelaminnya tewas dalam kecelakaan itu. CEO Jeju Air Kim Abe menyampaikan bela sungkawa dengan menundukkan badan dalam-dalam. 무엇보다 이번 사고로 인해서 유명을 달리하신 탑승객분들과 유가족분들께 깊은 Hanya 2 orang yang berhasil diselamatkan dan keduanya merupakan awak pesawat. Petugas kesehatan mengatakan keduanya siuman dan tidak berada dalam kondisi yang mengancam jiwa. Namun jumlah korban jiwa diperkirakan akan meningkat karena masih ada sejumlah penumpang pesawat yang belum diketahui nasibnya 9 jam setelah kecelakaan terjadi.
Sedikitnya 7 orang tewas dan sejumlah lainnya luka-luka saat serangan udara Israel menghantam lantai bagian atas rumah sakit Wafa di kota Gaza pada hari Minggu. Hal ini disampaikan pasukan pertahanan sipil Palestina. Militer Israel mengatakan serangan ditujukan pada pusat komando Hamas di dalam gedung yang menurut Israel tidak lagi digunakan sebagai rumah sakit. Dalam perkembangan lainnya, Joma Al-Batran, bayi yang baru berusia 20 hari juga meninggal dunia hari Minggu akibat hipotermia. Sementara saudara kembarnya Ali dirawat di rumah sakit Syuhada Al-Aqsa di unit perawatan intensif. Ayah mereka Yeha mengatakan bayi kembar itu lahir prematur 1 bulan dan hanya mampu berada selama 1 hari di ruang perawatan rumah sakit yang seperti pusat kesehatan lain di Gaza hanya berfungsi sebagian. لا حرام عندي لا بطاطين عندي اطلع شوفوا يا مسلمين اطلع شوفوا هدول الطفال وين بناموا. Dengan lirih dan marah, Yeha mengatakan petugas medis meminta agar ibu mereka menjaga bayi yang baru lahir itu agar tetap hangat. Namun hal itu mustahil dilakukan karena mereka tinggal di dalam tenda pengungsian dengan suhu udara yang sering turun di bawah 10 derajat Celcius pada malam hari. Menurut pejabat kesehatan setempat, sedikitnya 3 bayi lainnya juga telah meninggal dunia dalam 1 minggu terakhir karena kedinginan. Sebuah sistem badai kuat mengancam akan menimbulkan tornado di beberapa bagian wilayah Tenggara Amerika sehari setelah cuaca buruk merenggut sedikitnya 2 nyawa saat angin puting beliung menyelimuti Texas dan Mississippi. Pakar meteorologi di National Weather Service, Frank Pereira, mengatakan badai kuat yang bergerak ke arah timur diperkirakan akan terus menghasilkan angin kencang, hujan es, dan tornado. Sejauh ini rangkaian cuaca buruk telah menyebabkan sedikitnya 40 laporan tornado dari Tenggara Texas hingga Alabama, tapi masih belum bisa dikonfirmasi hingga survei kerusakan selesai. Kementerian Lingkungan Hidup Mesir dalam sebuah pernyataan hari Minggu mengatakan seorang wisatawan tewas dan seorang lainnya luka-luka dalam serangan hiu di resor Marsa Alam Mesir. Informasi selengkapnya ada di website VOA. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dengan tegas membantah anggapan bahwa pemerintahannya akan memaafkan koruptor. Prabowo menekankan bahwa pihaknya memiliki komitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada rakyat. Reporter VOA Gita Intan melaporkannya. Bantahan tersebut disampaikan oleh Prabowo dalam acara puncak perayaan Natal di GBK, Jakarta, Sabtu 28 Desember. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Prabowo menginginkan para koruptor tersebut segera sadar dan bertobat. Namun katanya bukan berarti pernyataan tersebut bisa dimaknai bahwa pemerintahan yang dipimpinnya bersedia memaafkan koruptor. Prabowo sekali lagi menegaskan komitmennya untuk memimpin suatu pemerintahan yang bersih demi menjaga seluruh kepentingan masyarakat Indonesia. Meskipun banyak tantangan di masa yang akan datang, Prabowo tetap optimis dia dan jajaran pemerintahannya akan mampu memperbaiki bangsa Indonesia, yaitu salah satunya dengan melakukan pemberantasan korupsi dan manipulasi. Kita harus berani menghadapi mereka-mereka yang memilih jalan di atas jalan yang tidak benar. Jalan menipu rakyat, jalan korupsi, jalan nyelundup, jalan manipulasi, jalan gak mau bayar pajak, jalan sudah diberi segala macam oleh Yang Maha Kuasa, segala macam diberi fasilitas, diberi kebaikan, masih serakah. Ya ini tantangan kita bersama dan kita akan atasi itu semua. Saya sangat optimis. Prabowo juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu dan bekerja sama dalam membangun negara yang lebih baik, utamanya dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi dan ketidakadilan. Peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Diki Anandia mengatakan pihaknya mendesak agar pemerintah berhenti melontarkan pernyataan yang tidak memiliki azas hukum yang jelas dan kontraproduktif dengan semangat pemberantasan korupsi. Menurutnya, penyelesaian perkara di luar persidangan dalam tindak pidana korupsi jelas tidak dimungkinkan jika merujuk dalam pasal 4 Undang-Undang Tipikor, di mana pengembalian uang tidak menghapus tindak pidana. Terlebih, usulan konsep denda damai juga tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Dalam catatan ICW, kata Diki, vonis yang ringan menjadi penyebab utama korupsi selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Maka dari itu menurutnya, jika orientasi pemerintah hanya terletak pada pengembalian aset hasil korupsi, maka seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah mendorong percepatan pembahasan RUU perampasan aset. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA
Washington. VOA This Morning. Pendekatan yang berbeda terhadap energi merupakan inti dari janji Presiden terpilih Donald Trump untuk menurunkan biaya hidup masyarakat Amerika. Namun, koresponden Kongres VOA Catherine Gibson melaporkan rencana Trump ini tidak akan mudah direalisasikan. Berikut laporan selengkapnya. Trump yang akan dilantik pada tanggal 20 Januari menjanjikan biaya energi yang lebih rendah dalam kampanye kepresidenannya Agustus lalu. Our effort to bring the cost of living under control will be the all-out push. Upaya kita untuk menurunkan biaya hidup akan menjadi upaya habis-habisan untuk mengakhiri perang Biden-Harris terhadap energi Amerika. Kita akan mengebor. Trump berencana meningkatkan pasokan minyak dengan mempercepat izin pengeboran dan meningkatkan eksplorasi minyak di lepas pantai Amerika Serikat. Beberapa analis mengatakan langkah tersebut akan mendapat penolakan dari perusahaan-perusahaan minyak. James Coleman, pakar hukum energi dan infrastruktur di Universitas Minnesota, menjelaskan alasannya. We don't really have means to force companies to drill for more oil, and often kita tidak memiliki cara untuk memaksa negara-negara untuk memaksa perusahaan-perusahaan melakukan pengeboran minyak lebih banyak, dan seringkali para investor memiliki kekhawatiran mereka sendiri soal jika produksi minyak terlalu banyak, harga minyak mungkin akan turun. Pilihan Trump untuk memimpin Departemen Energi, Chris Wright, CEO sebuah perusahaan jasa ladang minyak, tidak mempercayai bahwa dunia saat ini sedang menghadapi krisis iklim. Dalam sebuah dialog sebelumnya tahun ini, Wright diserang anggota Kongres dari Partai Demokrat, Sean Casten, terkait pernyataan Wright tentang perubahan iklim. Anda berkata, tidak ada krisis iklim. Kita juga tidak berada di tengah-tengah transisi energi. Manusia dan kehidupan yang kompleks tidak mungkin terjadi tanpa karbon dioksida. Gagasan mengenai polusi karbon sungguh keterlaluan. Anda setuju? Anda mengatakan semua itu? Menurut Coleman dari Universitas Minnesota, banyak rencana energi Trump tidak dapat terwujud tanpa kerjasama dari organisasi negara-negara pengekspor minyak OPEC dan produsen-produsen minyak lainnya. We export a lot of energy products kita mengekspor banyak produk energi ke Kanada dan Meksiko. Jika ada tarif balasan dari negara-negara tersebut, itu dapat berdampak negatif pada produsen-produsen kita. Jadi saya kira sebagian besar industri energi berharap ini hanya semacam gertakan. Berbeda sekali dengan pemerintahan Joe Biden yang memprioritaskan energi terbarukan dan memerangi perubahan iklim, Trump juga diperkirakan akan memotong kredit pajak untuk kendaraan listrik. Untuk Arif Budiman, Utami Husin, VOA Washington. Ada penangkapan wartawan ketika meliput protes. Seorang pejabat terpilih dihukum penjara karena membunuh reporter, serta kesepakatan bersejarah membebaskan jurnalis Amerika dari penjara Rusia. Inilah berita-berita terpenting untuk media Amerika pada 2024. Selengkapnya bersama Jimmy Manan. Seorang petugas polisi mendorong pemrotes dan wartawan ketika berlangsung protes perang Gaza di Columbia University tahun ini. Skenario kacau ini contoh dari apa yang oleh pakar diuraikan sebagai tahun menantang untuk kebebasan pers di AS. Christine McCudden adalah redaktor dari US Press Freedom Tracker. We've seen triple the number of journalists arrested. Kita menyaksikan jumlah wartawan yang ditangkap 3 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu 14 wartawan ditangkap. Tahun ini lebih dari 40. Tahun ini juga mencatat sebuah kejadian pertama dalam sejarah AS, seorang pejabat terpilih dijatuhi hukuman karena membunuh seorang wartawan. Pengadilan Nevada menjatuhkan hukuman terhadap mantan administrator sebuah county, Robert Telles, dengan 28 tahun penjara karena pembunuhan Jeff German pada 2022. Jeff German adalah reporter untuk Las Vegas Review-Journal. Dia meliput pelanggaran oleh kantor yang dipimpin oleh Telles. Glenn Cook adalah direktur berita di Las Vegas Review-Journal dan mengatakan, For us at the Review-Journal,
it was just an overwhelming sense of relief. Bagi kami di Review Journal ini merupakan sebuah kelegaan besar. Di luar AS, pemerintah yang tidak bersahabat menargetkan wartawan Amerika dengan langkah hukum. Setelah berbulan-bulan dipenjarakan di Rusia, Alsu Kurmasheva dan Evan Gershkovich, seorang wartawan Wall Street Journal, dipersatukan dengan keluarga mereka sebagai bagian dari pertukaran tahanan bersejarah. I didn't have access to free and independent news. Saya tidak diberi akses ke berita yang bebas dan independen selama lebih dari 1 tahun. Tetapi yang saya rasakan, malahan sejak musim panas 2023, ada ketidakpastian di Rusia. Tingkat ketakutan tertinggi mungkin sejak masa Soviet. Sementara Kurmasheva dan Gershkovich bebas dari penderitaan mereka, perhatian kini ditujukan ke Austin Tice, seorang wartawan freelance yang ditahan di Suriah selama lebih dari 12 tahun. Sejak jatuhnya rejim pemerintahan Bashar al-Assad bulan lalu, keluarga Tice mendesak pemerintah AS untuk mencari Austin dan membawanya pulang. Dia adalah wartawan AS terakhir yang ditahan di luar negeri.